Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini kembali kami menjumpai Anda dalam sebuah spesial program Perompak dari Padang di setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Sumatera Barat, yang tentunya merupakan sebuah ruang untuk penelusuran, penggalian, dan juga pemahaman kearifan-kearifan lokal yang diwariskan oleh nenek moyang kita orang Minangkabau yang sudah disiapkan dari dahulunya. Dan untuk hari ini kita akan berbincang tentang petatah petitih ya. Tepatnya topik yang kita angkat adalah petatah petitih wujud kekayaan sastra lisan Minangkabau. Petatah petitih wujud kekayaan sastra lisan Minangkabau. Dan kita masih berkelanjutan ini ya dari 7 tempat penyimpan ajaran-ajaran nenek moyang kita, ya, ajaran-ajaran atau nilai-nilai keminangkabauan yang diawali dulu dari Tambo, kemudian undang-undang ya atau undang Minangkabau, kemudian ada Kaba ya. Terus sekarang kita akan berbicara tentang petatah petitih. Dan masih bersama narasumber kita, mama kita Dr. Syaiful Yazan Tuanku Mangkudun, pemangku adat suku Koto Nagari Kurai Bukit Tinggi. Dan sahabat budaya, seperti biasa, Anda yang ingin bertanya ataupun yang ingin menanggapi perbincangan kita di kearifan lokal ini, Anda bisa nanti masuk di tengah perbincangan kami melalui dua line telepon di 0751 812 414 812 414 maupun di Android kita di 0811 66 09240. Baik sahabat budaya, kami sapa dulu mama kita yang sudah terhubung di link Zoom Perompak dari Padang, tempat kita berinteraksi memanfaatkan teknologi ini ya demi kemaslahatan bersama. Ya, kita sapa Mak Tuanku Mangkudun, tepatnya Dr. Syaiful Yazan Tuanku Mangkudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mak Tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung Adit. Selamat pagi, sahabat budaya. Iya. Baik, sehat walafiat, Mak ya. Alhamdulillah. Semoga semua mendengar pemirsa kita sama. Baik. Dan pendengar, Anda juga bisa menonton perbincangan kami ini di kearifan lokal ini melalui channel YouTube Perompak RRI Padang. Ya, silakan kita live streaming langsung. Dan atau nanti jika Anda hari atau saat ini tidak bisa bergabung, tidak bisa mendengarkan dengan utuh, Anda bisa melihat nanti di channel YouTube Pro4 RRI Padang ya, ulangan ataupun rekaman dari perbincangan kita pagi ini dalam topik petatah petitih wujud kekayaan sastra lisan Minangkabau. Baik, Mak Tuanku, menarik sekali Mak, kita sudah beberapa episode ya berbicara tentang tempat penyimpanan nilai-nilai keminangkabauan kita ini, dan sudah Mak buka dengan gamblang mulai dari Tambo, kemudian juga ada undang-undang ya Mak ya, ada Kaba ya. Dan hari ini kita akan berbincang tentang petatah petitih. Nah, Mak, yang satu ini Mak, petatah petitih ini sepertinya sudah tidak asing lagi nih Mak ya bagi masyarakat kita. Sudah sangat familiar saya yakin. Petatah petitih gitu ya Mak ya. Dan identiknya terkadang memang ketika mendengar istilah petatah petitih, itu masyarakat kita khususnya Minangkabau pasti yang terbayang itu adalah pasambahan. Nah, kan gitu ya Mak ya. Namun pertanyaannya, apakah petatah petitih itu bukan hanya pasambahan atau pasambahan itu wakil dari petatah petitih, kan gitu ya Mak ya. Namun sebelum kita coba kupas ini secara gamblang dan secara lebih jauh ya. Nah, kami pengen Mama jelaskan nih Mak ya, selaku pemangku adat pasti lebih jauh
dan lebih memahami tentang petatah petitih ini. Apa sih sesungguhnya yang disebut dengan petatah petitih itu, Mak? Dan ada, Mak, sebelum dijawab, Mak, saya juga pengen klarifikasi ini. Ada yang menyebut petatah petitih, ada pepatah. Mana nih, Mak? Pepatah petitih ataukah petatah petitih? Ini gimana ini nanti? Mohon dijelaskan, Mak Tuanku. Silakan, Mak Tuanku, dari petatah petitih dulu, Mak. Makasih Bung Adit. Iya. Ya, ada bunyi yang sepertinya mirip, tapi sebenarnya punya makna yang berbeda. Kalau dalam bahasa Minang namanya patatah patitih. Patatah, Mak, ya? Patatah patitih. Bukan patitih ya? Menjadi petatah petitih. Oke. Ada pula bunyi pepatah. Itu dua istilah yang berbeda untuk dua jenis yang berbeda sekali. Oke. Ya. Nah, kita contohkan yang sederhana dulu. Pepatah atau papatah dalam bahasa Minang itu ungkapan singkat yang digunakan untuk mematahkan kata-kata orang. Ketika dalam perdebatan atau dalam sebuah rundingan, ya. Ketika dia terlalu banyak bicara, keluarlah sebuah papatah, kata-kata untuk mematahkan. Tinggi wo pada boto. Iya. Ya, itu seperti sebuah minuman bersoda ketika busanya lebih banyak daripada isi airnya. Iya. Itu papatah. Ungkapan singkat untuk mematahkan kata orang. Nah, ini berbeda sekali dengan petatah petitih atau patatah petitih. Ya. Patatah petitih, Indonesia juga punya istilah itu, cuma maknanya berbeda jauh. Kita lihat yang dalam istilah Indonesia namanya peribahasa. Peri itu tinggi, bahasa itu bahasa tinggi. Peribahasa itu sekelompok kata atau sebuah kalimat yang susunannya itu relatif tetap, tidak berubah. Kalau dirubah tidak bermakna lagi dia. Dia tetap dan menyampaikan kiasan, ada maksud tertentu dalam kalimat itu. Jadi kalimatnya tidak menyampaikan makna harfiah, tapi makna denotatif, bukan makna denotatif, tapi makna konotatif. Itu peribahasa dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk masyarakat adat Minangkabau, patatah patitih artinya beda lagi karena ini menyangkut dengan kehidupan masyarakat adat. Patatah itu dari dua kata, patatah dan patitih. Nah, pa itu untuk atau sesuatu yang akan dijadikan. Tatah itu satu ukiran atau sesuatu yang dituliskan di tempat yang kuat, di atas batu, ditatah di atas batu, ditatah di atas papan yang kuat. Nah, jadi ukiran itu adalah hasil tatah namanya. Apa yang akan ditatah itu adalah undang-undang. Apa yang akan ditatah itu adalah pituah. Apa yang akan ditatah itu termasuk tambo yang sudah kita bicarakan. Yang 4 itu ada yang ditatah bahagian-bahagiannya. Ditatah itu dibakukan, ditetapkan. Kemudian patitih adalah penjelasannya. Titih itu kegiatan meniti jembatan. Jadi patatah patitih adalah serangkaian ungkapan yang baku, yang sudah tetap ajak, yang berisi penjelasan terhadap sebuah istilah, sebuah petuah, sebuah petunjuk, atau sebuah ungkapan biasa. Jadi jenisnya sangat banyak nanti patatah patitih ini, atau bentuknya, bukan jenisnya. Bentuknya banyak sekali, ada yang berbentuk pantun, ada yang berbentuk pantun kilat, ada yang berbentuk ungkapan seperti pepatah tadi, ada yang berbentuk talibun, syair, gurindam, banyak bentuknya, tapi isinya adalah kiasan atau kata-kata yang berisi hal-hal yang tersirat. Nah, dalam istilah masyarakat adat dikatakan patatah patitih adalah petunjuk-petunjuk atau ungkapan-ungkapan yang berisi
sesuatu nantasire, nantasurua. Di dalam petatah petitih itu selalu ada yang tersirat, ada yang tersuruk. Ya, kita pernah bahas dulu ada 4 hal dalam kata pusako ini. Ada yang terserak di tengah masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Ada yang tertulis atau yang tersure, ada yang tersire atau tersirat, dan ada yang tersuruk. Jadi petatah petitih adalah bagian yang tersirat dan tersuruk dari warisan nenek moyang. Dalam bentuk yang macam-macam itu, ada pantun, ada karmina, ada talibun, ada gurindam, ada syair, banyak sekali. Tapi dia adalah paket-paket yang tetap. Begitu Bang Adit. Iya, menarik sekali Mak. Jadi jelas sekarang ya, Mama menerangkan bahwa petatah petitih itu ternyata adalah sebuah ungkapan yang berisi makna-makna tersirat dan tersuruk gitu Mak ya. Untuk acuan, katakanlah mungkin dia semacam pegangan, pedoman untuk anak menakan di kehidupannya. Begitulah kira-kira ya Mak, kalau saya terjemahkan bebas Mak. Nah, betul. Yang jadi tanda tanya juga Mak, selama ini ketika kita mendengar petatah petitih itu Mak, mungkin karena cara membawakannya yang luar biasa gitu ya Mak ya, dengan alunan-alunan iramanya yang khas gitu ya, bahkan diiringi ditimpa dengan serunai segala macam dengan saluang, itu terkesan sakralitasnya luar biasa Mak. Sampai-sampai bisa membuat kita terpaku mendengarnya Mak. Nah, apakah memang petatah petitih Minangkabau itu adanya baku Mak, artinya diwariskan dengan kalimat atau kata-kata yang baku dan tidak bisa dirubah gitu Mak, sampai saat ini, atau sebenarnya itu hanya ungkapan-ungkapan dari katakanlah tokoh-tokoh tua Minangkabau lalu, atau generasi-generasi pertengahan dan kemudian yang mencoba memberikan ungkapan-ungkapan untuk anak-anak kemenakannya. Gimana sesungguhnya Mak soal petatah petitih? Sakralnya luar biasa kedengarannya gitu Mak, gitu loh. Betul. Begini Bang Adit, dia beku itu artinya tidak bisa dirubah. Kalau gitu. Dirubah maknanya jadi tidak tepat. Saya ambil contoh sederhana. Ketika akan memberikan persembahan, orang menggunakan rangkaian petatah petitih untuk penghormatan. Misalnya begini, disusun jari nan 10, ditakuakan kapalona 1, diunjamkan lutut nan 2. Itu sebuah petatah petitih untuk memberi penghormatan. Itu jabaran dari petua bahwa dalam menghadapi medan atau menghadapi tokoh, seorang itu harus menyampaikan persembahan kata. Ada petatah petitih yang sebelumnya, ada yang ditatah sebelumnya. Tigo limbago nan tajalli. Itu sambah menyembah, baso jubasi, sirih jupina. Nah, sambah menyembah itu yang disampaikan, titihnya apa? Disusun jari nasa 10, ditaklukkan kepala nasa 1, diunjamkan lutut nandu. Bunyi itu adalah bunyi yang berformula, kalau istilah orang sastra. Berformula seperti pantun a a a a b a b, kalau syair a a a a, kalau gurindam a a, dan seterusnya. Akhirnya. Jadi bentuk sastra lisan petatah petitih ini memperlihatkan bahwa nenek moyang kita menyimpan sesuatu itu dalam hal yang indah, kalimat-kalimat yang indah. Ketika dirubah satu kata saja, bunyinya jadi lucu. Misalnya disusun jari nan 9. Iya. Jadi tidak tepat dia. Dia harus beku. Beku itu artinya dia tetap, tidak bisa dirubah. Disusun jari nan 10, ditakuakan kapalonan 1, tidak bisa dirubah. Tidak bisa diganti, disusun tangan nan 2, tidak bisa dia. Karena dia sudah jadi ucapan beku. Apakah karena masing-masing katanya itu punya makna Mak, sehingga bisa dirubah? Contoh gini Mak, kalau umpamanya secara keseluruhan saja kan kalimat yang tadi itu berarti persembahan saja Mak ya. Artinya kita menyembah itu bisa dengan tangan, ibarat tangan, atau jari kan gitu Mak ya. Tapi kenapa jari harus tetap jari dan tidak boleh tangan? Atau bisa juga kenapa
apa namanya ya, disusun jarinan 10. Kenapa nggak maunya dipertemukan jarinan 10? Akan bisa ya, Mak. Ini saya menariknya itu, Mak. Jadi seakan-akan memang udah semacam ketentuan adat seperti itu dan tidak bisa dirubah. Berarti punya makna masing-masing ya, Mak ya, dalam tiap kata gitu, bukan kalimat aja. Iya, itu kan katakanlah kecerdasan bahasa dari moyang kita. Sehingga susunan katanya itu logis, sekaligus indah. Masuk akal dan sekaligus indah. Walaupun di dalam itu kadang-kadang ada makna yang sulit dipahami orang lain. Saya ambil contoh yang lain ini, tentang bagaimana rahasia-rahasia yang tersirat, yang tersimpan itu ya. Ada bunyinya begini, latiak tabang kapinang, jatuh kapangka salaronya. Aya satitiak dalam pinang, sinan bermain ikan berayu. Jadi setetes air dalam buah pinang, di sana ikan besar berenang-renang. Kalau kita coba terima dengan pikiran bukan dengan akalnya, Mak ya. Harfiah tidak bisa. Iya, saya mengatakan bukan dengan akal nih, dengan pikiran gitu ya. Ini berbeda lagi. Kalau kita terima dengan pikiran logik itu apa ya? Seakan-akan maaf sekali lagi, mungkin anak milenial kita hari ini akan mengatakan mengada-ada gitu ya, Pak. Ada-ada. Tapi begini, Bung Ade. Nah, itu dia. Ketika sebuah kata disampaikan atau sepotong kalimat disampaikan, nah seorang guru adat, seorang penghulu, pemangku adat, dia bisa menjelaskannya panjang lebar. Baik. Sehari semalam untuk penjelasan satu kata saja. Nah, itu yang saya maksud tadi, Mak. Berarti itu memang yang dikatakan, walaupun hanya setetes, tapi di sana bisa berenang-renang pikiran, menjelajah alam semesta. Kira-kira begitu. Luar biasa. Ini makin tenggelam saya nih, Mak. Nah, di sana kehebatan sastra lisan Minangkabau itu. Iya. Dia tidak bicara hanya untuk sesuatu yang singkat, tetapi sesuatu yang luas dan mendalam dan bisa memperpanjang, memperluas imajinasi orang tentang sesuatu. Baik. Begitu, Bung Adit. Memang banyak, Mak. Memang banyak apa ya? Saya juga pernah sampai terkesima ketika ada ungkapan apa ya? Saya nggak tahu pantun apanya lengkapnya, Mak. Tapi ada kata-kata kok dilipek salaweh kadang salaweh kuku dikambang salaweh alam gitu loh, Mak. Biasa. Ini kan satu yang gimana ya namanya? Saya tanya tuh ke apa tuh yang dilipek salaweh kuku dikambang salam. Nah, itu lati katanya. Apa benar gitu ya, Pak? Betul. Jadi iya. Dikumpas sagadang kuku, dikumpas. Walau sagadang bijo labu sebesar biji labu, bumi jolangi ada di dalam. Jadi dalam sebuah biji labu itu, Masya Allah, bisa dijelaskan alam semesta. Bumi dan langit ada di dalam sebuah biji labu. Ini sebenarnya penjelasan yang tadi itu ketika setetes air dalam pinang itu ikan besar bisa berenang. Siapa ikan besar itu? Itulah para ilmuwan, itulah para filosof. Bagi seorang ahli biologi, satu biji buah labu itu bisa dijelaskan bagaimana isinya, apa materinya, sekian unsurnya, bagaimana perkembangannya, bagaimana dia bisa tumbuh, apa gizinya, segala macam. Hanya orang yang mempelajari itu yang bisa menjelaskan satu biji labu yang kecil itu. Luar biasa. Ya. Walau sagadang biji labu, bumi jolangi ada di dalam. Jadi bagi seorang ahli biologi misalnya, pakar biologi, pakar tanaman, sebuah biji labu yang kecil itu bisa dia jelaskan dalam sebuah buku yang mungkin tebalnya 1000 halaman. Iya. Oke, luar. Sejarah buah labu ini dari negara Amerika Selatan dibawa oleh penjelajah lalu dikembangkan di pulau-pulau Indonesia, jadilah buahan yang terkenal di Indonesia, dibuat kolak segala macam. Datang pakar kuliner dikatakan ini cara membuat kolak yang paling enak untuk bulan puasa. Siapa yang bisa bicara tentang biji labu? Itu orang yang sudah mendalaminya. Pakar kuliner akan bicara tentang kuliner kolak labu, apa ininya. Para pendongeng juga bercerita ketika kolak labu itu bisa membunuh harimau. Ada ceritanya ketika masa lalu di sebuah kampung
di tengah hutan, harimau sedang mengganas. Nah, ya orang di rumah di pondok itu sudah baru selesai memasak kolak labu. Kolak labu untuk perbukaan puasa. Jadi harimau ini dari bawah lantai Palupuh itu mengangkat mulutnya ke atas, ingin menangkap orang. Orang ini dengan lugunya mengatakan, oh ini mau makan kolak labu ya. Lalu kolak labu yang sedang masak yang panas itu dia tuangkan ke mulut harimau itu, dan harimau itu mati. Kenapa mati? Karena labu itu ternyata menyimpan panas lama sekali. Panas dalam kolak labu itu lama. Jadi jenis buah labu itu kalau dimasak, energi panas itu akan tersimpan lama. Harimau itu mati. Itu ada dongengnya. Nah, siapa yang bisa melakukan itu? Ya, para tukang kaba. Seperti juga ahli biologi yang menjelaskan tentang isi kandungan buah labu. Seperti para sejarawan tentang perjalanan labu dari Amerika Latin dan seterusnya. Itulah yang dikatakan, walaupun hanya setetes air, tapi di sana bisa berenang ikan rayo. Ikan rayo apa? Ikan rayo, ikan besar itu maksudnya adalah orang-orang yang mau berpikir mendalam, mau mengembangkan sesuatu dari hal yang terlihat sederhana. Baik. Begitu Bung Adit. Baik, Mak, baik. Semakin menarik ya, mutiara-mutiara Minangkabau. Nah, itu petatah petitih. Sebelum saya ke ininya, Mak, ke fungsinya ini ya, saya juga pengen tahu nih, Mak, dan barang-barang pendengar kita juga pengen tahu nih. Kan kita banyak yang lain tuh, Mak ya. Minangkabau memang mungkin benar kata orang kemarin ya mendengar istilah Kingdom of Word. Iya, Mak ya? Iya, betul. Nah, Minangkabau itu adalah kerajaan kata-kata. Luar biasa. Karena di Minangkabau ada petatah petitih, ada pantun, ya, Mak. Ada kalau nggak salah apa katu pusaku gitu ya, Mak ya. Nah, ada ungkapan, ada gurindam dan lain sebagainya. Mungkin kalau gurindam di tempat lain pun mungkin ada gitu ya. Pantun pun mungkin ada. Tapi tetap kita lihat sangat berbeda apa yang dikatakan oleh Minangkabau dengan daerah-daerah lain gitu ya, Mak. Nah, jadi wajar dikatakan Minangkabau is the kingdom of word. Minangkabau itu kerajaan kata-kata. Kira-kira apa sih bedanya, Mak? Petatah petitih itu yang paling dekat deh saya cari perumpamaannya mungkin dengan kata pusako, Mak. Nah, ini kan sama-sama sakral nih, Mak ya. Kata pusako, petatah petitih sama-sama sakral saya lihat. Kalau dengan pantun mungkin sekarang orang banyak pandai berpantun, Mak. Gurindam udah umum gitu ya, ungkapan. Tapi antara petatah petitih dengan kata pusako umpamanya, nanti dengan yang lain juga bedanya. Silakan, Mak. Gimana, Mak? Makasih, Bung Adit. Ya. Kata pusako itu memang warisan yang sudah terhenti, tidak ditambah lagi. Dia dari nenek moyang. Iya. Kalau petatah petitih, dia warisan yang selalu terpakai. Sering Bung Adit sebut misalnya kain dipakai baru, ada dipakai baru, kain dipakai ulang. Nah, petatah petitih adalah jenis pakaian yang selalu dipakai oleh para pemangku adat, para pelaku adat, termasuk para janang mudo, kapalo mudo yang melaksanakan perhelatan. Ketika ada pesambahan, ketika ada pidato adat, ada rundiang. Nah, di sana selalu dipakai. Kalau kata pusako itu dipakai hanya pada waktu-waktu yang sakral, penting. Tapi kalau petatah petitih itu dipakai sepanjang waktu, bahkan dalam pembicaraan informal ketika orang di lapau, ketika orang di jalan, ketika orang di pasar, bahkan duduk-duduk bercengkrama, itu keluar itu kata-kata kiasan yang berisi ungkapan-ungkapan. Oh ya, kita perlu dudukkan dulu posisinya. Kata pusako itu sudah terangkum dalam paket-paket yang bernama tambo atau petuah dari nenek moyang. Kalau petatah petitih dia bertebaran dalam ungkapan sehari-hari orang Minang. Orang biasa pun memakainya kalau mereka sudah mulai memasuki dunia istilahnya kato bayang, ya.
kias. Ketika orang sudah mulai berkias, dia atau Maleriang kan ada 4 jalan kata ya. Jalan mendata, jalan menurun, jalan mendaki, jalan Maleriang. Ketika dia akan mengucapkan sesuatu yang kias, yang jalan Maleriang, Majas itu dia memakai petatah petitih yang sudah lazim. Jadi sudah jadi milik masyarakat. Itu agak berbeda dengan Katu Pusako yang memang masih dalam paket-paket yang dipakai oleh para penghulu dan para pemangku adat. Kalau petatah petitih dia sudah menjadi milik masyarakat umum. Seperti yang kita contohkan tadi itu, ketika orang mengungkapkan sesuatu dengan istilah lah tinggilor wo pada boto. Iya. Ya, ketika orang mengatakan busanya terlalu banyak ini cerita orang ini. Itu dipakai oleh siapapun. Dia adalah jenis petatah petitih yang bentuknya bentuk pepatah yang mematahkan. Tapi ada petatah petitih itu yang memuji orang. Kan banyak yang dipuji misalnya, rancaknya nak kolai. Nah, kalau hanya begitu saja, dia belum menjadi petatah petitih. Dia akan berubah menjadi petatah petitih ketika ada ungkapan bagaimana orang memuji orang lain. Alu tataruang patah tigo samuik tapija indak mati. Itu kan gambaran tentang bagaimana seorang anak gadis yang tegas dengan pendiriannya, tapi tetap lembut. Ya, tegas dalam pendirian itu, dia tidak mau berbelok. Ketika kalau dalam akidah, alu yang begitu keras, kalau tertarung di kakinya bisa patah 3. Tapi semut terinjak oleh dia tidak mati. Dia tetap tegas tapi dalam kelembutan. Nah, gambaran-gambaran begitu sudah dipakai sepanjang hari oleh masyarakat Minangkabau. Jadi petatah petitih adalah ungkapan-ungkapan yang berformula yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat Minangkabau, yang memang rasa bahasanya itu luar biasa berkembang tinggi. terus. Iya. Terus berkembang begitu. Nah, bedanya dengan pantun lagi, Mak. Kan ada lagi tuh pantun, Mak. Gurindam. Jadi petatah petitih ada yang berbentuk pantun, ada yang berbentuk gurindam. Jadi pantun, gurindam, seloka, talibun, syair adalah bentuk dari penuturannya. Jadi petatah petitih itu rumah besarnya. Di dalamnya ada bentuk pantun, dia petatah petitih juga. Dalamnya ada bentuk gurindam, dia petatah petitih juga. Ada berbentuk ungkapan, dia petatah petitih juga. Jadi petatah petitih itu rumah besar, sastra lisan yang berisi kata-kata berkias. Gitu. Nanti cara penyampaiannya yang berupa pantun, berupa gurindam gitu ya, Mak ya. Jadi yang berupa gurindam kan sering kita dengar, misalnya nantarandam tidak bisa, nantarandam tidak basah, tarapuang tidak anyi, digantung tidak batali. Pernah dengar itu ya? Iya, betul. Kalau itu tidak bisa diganti. Bagaimana digantung tak bertali? Nah, sama dengan kalau saya sering mengibaratkan, Mak, alun tekilek lah takalam gitu, Mak ya. Di lawik joy kan lah tentunya tinonyo. Kita ganti. Ya Belum terkilat. Dia tidak menyerang seseorang, dia menggambarkan sesuatu. Iya. Alun takilek takalam. Di lawik jo ikan lah tentunya jantan tino ya, Mbak ya. Di titian jo suwilah tahu sebang sipianya. Nah, coba kita ganti, Mak. Belum terkilat sudah terkelam. Tidak bisa dia. Ya, ada itu bentuknya pantun. Iya. Dia petatah petitih bentuknya pantun. Alun takilek takalam lah tarang bulan 30. Alun talie lah tapaham lah tantuasa sampai tumbuh. Itu pantunnya, Mak ya. Pantun. Jadi yang ditatahnya apa? Yang ditatahnya adalah kecerdasan seseorang lalu dititi dalam bentuk pantun. Alun takilek lah takalam lah tarang bulan 30. Alun taliek lah tapaham, belum dilihatnya dia sudah memahaminya. Iya. Sudah tahu ini akan jadi apa gitu ya. Iya. Tahu asa sampai tumbuh. Jadi kalau dibaca sampiran pertama itu sangat membingungkan bagi orang biasa. Iya.
belum terlihat kok sudah paham. Bulan itu yang terang kan tanggal 14. Betul. Tanggal 15 dia makin kecil, tanggal 20 makin kecil, tanggal 30 itu bulan tidak ada, gelap. Tapi dikatakan sudah terang bulan 30. Luar biasa. Purnama. Itu kan terbalik gitu. Iya. Terang bulan itu kan bulan purnama tanggal 14, 15. Tapi dikatakan tanggal 30 sudah terang bulan. Jadi alun takile takalam lah tarang bulan 30-an. Masa bulan 30 itu sudah terang. Ya, orang yang melihat bulan mengerti sekali itu. Bulan 30 itu gelap gulita, tidak ada bulan. Iya. Tapi dikatakan lah tarang, sudah terang seperti bulan purnama. Jadi orang yang begitu cerdas pemahamannya, dia bisa mengerti apa yang akan terjadi. Kalau dalam bahasa orang Indonesianya itu kewaskitaan. Ya. Ketika dia bisa memperkirakan apa yang terjadi, bukan meramal ya, memperkirakan. Begitu banyak mak ya, ada nak apa taimpi nak di atas, takurung nak di luar gitu. Iya. Nah, itu bentuk yang lain, ungkapan, tapi dia peribahasa juga. Dia petata petitih juga. Ada yang untuk mematahkan orang, ada yang untuk menunjuki orang jalan. Iya. Misalnya ada yang berbentuk nasihat. Bagaimana memberi nasihat kepada anak misalnya, agar dia memahami bahwa budi itu perlu dipelihara. Dalam bentuk pantun, anak nelayan membawa cangkul menanam ubi di ate dare. Baban sakoyan dapet dipikul, budi sakete tarasobare. Jadi cobalah jangan Anda termakan budi, kira-kira gitu ya. Iya. Berusaha. Beban satu pikulan besar bisa kita pikul, tapi kalau budi itu walaupun kecil itu terasa berat. Begitu. Bentuknya pantun, isinya petatah petiti. Tentang budi. Nah, budi itu kan ada yang kita bahas waktu itu tentang pituah tentang budi. Iya. Nah, lalu ditata bahwa budi itu harus dijaga, lalu dititih dalam bentuk petatah petiti. Jadi dia bertalian semua, kemudian dia menjadi kekayaan bersama masyarakat. Baik, Mas. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan juga nih, sahabat budaya ya. Kami memang tidak menyediakan secara khusus waktu tanya jawab, tapi kita sambil jalan ya, karena kita berdasarkan waktu. Kalau kita sediakan waktu khusus nggak cukup nih waktu untuk membuka Mutiara Minangkabau ini. Begitu luas sahabat budaya. Jadi sambil jalan kami diskusi, kami ngomong dengan mak tuangku. Sahabat budaya yang ingin bertanya silahkan saja langsung di 0751 812 414 atau 081166092440. Kesempatan ini untuk membuka secara tuntas, memperjelas apa yang tarang-tarang lareh istilahnya Mak ya. Itu juga ungkapan. Iya. Jadi ungkapan tarang-tarang lareh adalah menggambarkan situasi waktu ketika matahari belum terbit. Iya. Baik Mak, nanti kita lanjut Mak. Ada telepon Mak. Iya. Di 0751 812 414. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ade, Bu Nov. Iya, Bu Nov, silakan Bu Nov. Permisi, Mama, sama Mak Amboko. Mak Tuangku Mangkudun. Mak Tuangku Mangkudun. Maka permisi ya, Mak. Kode menarik, Mbak. Menarik dan mau peribahasa kok. Oke. Jadi ambo satu loh, Cik. Silakan Bu Nov. Iya. Itu Mama. Ku nasal tahu ambo kecek dalam raja dulu kuah. Dan peribahasaku adalah kata yang tidak sebenarnya artinya. Ya. Arti kata tidak sebenarnya makasih itu. Tapi makna tersirat itu yang arti peribahasa kuah. Contohnya kalau di Minang kuah, gadis nan rancak di Minang kan itu. Dilukiskan itu. Kok bulu matu bantu samui beriang. Iya. Ndak putih-putih loh Iya. Kok matunya coba bintang timur Tarang. Kok hidungnya bak dasun tunggal. Iya. Maksudnya bawang putih yang tunggal. Kok kan kalau mati kato nak batu atau bawang masih bawang. Gitu. Kok bibir candu asam sauleh. Iya. Mbak alkolah kan yo asa tidak sabana tuh tapi itu maknanya.
kok telingonya sekali kaji. Iya. Tak sangkut subang kau takkan tuang kau tak sangkut sedo. Iya betul. Kok liennya jangan tak bakal kalung nak ado. Iya. Kok batisnya condo parik padi sebatang padi. Iya. Baik. Aku bantu badan cuma kita Spanyol. Kau tipu. Kok dagu labah tuang ya. Berarti itulah. Nah, itu yang jadi intinya apa nih Bu Novi yang kita sharing? Dulu kini ko kasih apa kasih mama mau teh dulu gurindam. Gurindam ko mau nak ngerti ko. Bahasa Jawa tadi mak mak. Iya. Jadi 2 baris sajaknya AA. Iya, gurindam ya mama, ya Pak. Jadi misalnya abi biso dek biaso apa itu gurindam? Oh, alah bisa karena alah. Abi biso kok dek biaso. Abi biso. Abi biso dek biaso apa ka masuk itu mak? Oke. Mungkin iya. Alah biso dek biaso. Bisa dikatakan gurindam, tapi itu hanya ungkapan. Kalau gurindam itu agak berpantun dia. Bagaimana ya contohnya ya? Tadi mama mengajarkan pepatah. Ya pepatah kok kata rasakan patahi mematahan kata orang kan gitu. Iya. Contohnya dek kadang otak misalnya kuah tinggi ruok pada foto. Iya. Tong kosong nyari yang bunyinya. Kamu tidak cara ngecek kok. Iya. Ayo santai orang Minangko begitu kok gimana? Ayo. Orang Minangko mengapaknya jadi silet Bu Novi. Iya betul. Tapi ari orang Minangko kan betul loh Pak. Iya. Santiangnya pakile sih kan dalam tabik lah jadi ya tadi. Iya. Santiangnya. Baik. Oke, jadi itu mama. Jadi yang syair kok mama iko tidak termasuk pepatah deh mama ya. Ya, yang syair. Itu Bu Nong. Ya. Jadi syair, gurindam, pantun adalah bentuk cara menuturkannya. Kalau pantun 4, ujungnya AB. Kalau syair 4 baris juga, ujungnya A. Ada talibun yang 6 baris ABC. Ada 8 baris ABCD. Ada gurindam yang 2 baris AA. Itu bentuk. Nah, kalau petatah petiti adalah rumah besar yang berisi pernyataan orang Minangkabau. Dia bisa lahir dalam bentuk pantun, ada yang lahir dalam bentuk gurindam, ada yang lahir dalam bentuk seloka, talibun dan segala macam. Talibun. Jadi kalau talibun yang paling terkenal seperti kalau paku itu talibun itu. Ya. Kalau paku kan sama. Dan itu adalah petatah petiti. Iya. Petatah petiti yang berasal dari perintah Kato Pusako. Dia bertalian semua Bu. Nah, petatah petiti ini adalah rumah besar yang berisi ungkapan-ungkapan kiasan, majas. Karena di seluruh bangsa juga ada sastra lisan itu, maka bangsa-bangsa lain juga punya. Syair ada di Riau. Itu. Gurindam ada di Aceh. Orang Betawi juga punya pantun kilat, namanya Karmina. Ya. Nah, yang Ibu katakan tadi itu seperti pantun kilat gitu ya. Karmina namanya. Banyak macam nih Pak. Ya. Nah, bentuk-bentuk itu ada di berbagai bangsa, tapi di Minangkabau semuanya dikumpul dalam petatah petiti yang isinya adalah pernyataan orang Minangkabau dalam menyampaikan pemikiran, gagasannya dalam kehidupan. Ya. Jadi memakai bentuk, bentuk itu dipakai juga oleh orang Minangkabau. Ada syair di Melayu, Minangkabau punya syair. Cuma syair Minangkabau berbeda isinya dengan syair Melayu. Pantun Minangkabau beda dengan isi pantun Melayu. Betawi itu ya. Pantun Minangkabau lebih banyak kiasannya. Begitu Bu Nong. Iya, makasih Mama. Iya Bu Nong. Iya, makasih Pak Adit. Sama-sama Bu Nong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Makin nyata ya Mbak ya. Makin nyata sekali bagaimana here is Minangkabau. Saya dengan bangga mengatakan here is Minangkabau. Inilah Minangkabau Mak.
Oke, baik Mak, kita pendengar yang lain jika masih ada silahkan kesempatan kita dengan ini langka nih ya, kesempatan dengan para pemangku adat langsung. Ini langka lah, jarang-jarang kita bisa ketemu langsung dengan pemangku adat. Ya, silakan di dua line telepon kita. Kalau tadi Ibu Nov di 812-414, yang ingin di Android juga bisa di 08166 08166 092440. Baik. Mak, sambil lanjut terus Mak ya, kita kalau ada yang nanya kita terima juga Mak. Jadi kalau tadi kita sudah lihat nih apa bedanya Mak ya, dapat saya membayangkan kalau wah luar biasa nih, Kato Pusako itu dipakai oleh para kaum pemangku adat nih Mak ya. Kemudian Patatah Petitih dipakai oleh masyarakat secara umum. Bisa dibilang mungkin barangkali Patatah Petitih adalah sebuah penjabaran dari kata pusako ya secara umum gitu ya Mak ya. Nah, itu tepat sekali Bung Adit. Itu Mak ya. Jadi ketika Bung Adit mengatakan bahwa Patatah Petitih adalah penjabaran dari kata pusako, itulah makna petatah. Yang ditatah itu kata pusako. Oh, begitu. Yang dibakukan di batu, yang dipahatkan di dinding rumah gadang itulah kata pusako. Ketika dititih dia menjadi milik masyarakat. Maka dia petatah, petitih. Nan ditatah, nan dititih. Wow, betul, luar biasa. Betul. Saya kaget kalau saya benar jadi. Saya tadi simpulkan aja, Mak. Jadi benar, Mak ya. Karena sudah berulang jadi terasa. Iya. Jadi petatah itu tuh berawal dari kata pusako itu, Mak ya. Kemudian yang dipahatkan kata pusako. Kemudian dijabarkanlah ke masyarakat melalui petitih itu, Mak ya. Baik. Luar biasa. Nah, sekarang Mak, kalau kita lihat itu semuanya seakan-akan berhubungan dengan kehidupan, Mak ya. Hampir semuanya tanda kutip berhubungan dengan kehidupan. Contoh yang saya juga ingat, karatau madang diulu, babuah babunga balun, kalau sama ya. Karantau lah bujang dahulu, di rumah baguna balun. Ini kan kesannya mengusir nih, Mak. ada anak-anak milenial yang kan mungkin, Mak. Saya bilang pantunnya, nyusi ya, Bang. Jadi ini harus jelaskan ini, Mak. Nah, tapi bukan per itemnya, tapi artinya terkesan ini memang untuk kehidupan, yang lain juga untuk kehidupan. Apakah benar, Mak, sesungguhnya Patatah Petitih itu adalah panduan kehidupan? Gimana, Mak? Iya, kita kembali ke akarnya bahwa panduan itu ada di kata pusako. Ya, kata pusako itu kemudian dijabarkan oleh masyarakat dalam bentuk petitih. Sudah ditatah di kata pusako, dititih dalam Patatah Petitih. Jadi dia ada yang berbentuk pedoman, ada yang berbentuk aturan yang tidak boleh dilanggar, ada yang bentuk pelajaran hidup. Ya, pelajaran hidup tentang budi, itu kan pelajaran hidup. Ya. Seperti yang sudah kita bahas tentang pituah. Ada pituah yang 8 ya. Bangunan salapan, kayo rajin mencari segala macam itu bentuk dari kata pusako, kemudian dititih dalam bentuk ungkapan yang lebih panjang. Ada yang pantun, ada yang gurindam, menjelaskan bagaimana orang kalau mau kaya itu harus rajin berusaha. Nah, bagaimana harus berusaha itu dan seterusnya. Berusaha itu antara lain Anda harus merantau dulu, seperti yang kita bicarakan di awal dulu, bahwa kadang-kadang orang Minang ini tidak mengerti bahwa di sekitarnya itu ada kekayaan. Bagaimana dia bisa memahami kekayaan itu? Keluarkan dulu ikan itu dari air, itu yang diskusi kita awal kan. Iya. Sering saya ada kekayaan. Ketika dia ditarik keluar dari air itu keluar dari zona nyaman lah kira-kira. Maka orang Minang itu dipaksa dalam tanda petik oleh adatnya keluar dari zona nyaman, itulah yang merantau. Jadi karatau madang di hulu itu adalah cara orang Minangkabau mendidik masyarakatnya, anak kemanakannya agar keluar dari zona nyaman, agar dia kuat keluar dari airnya. Baru mengerti ada kekayaan sekitarnya. Begitu Bung Adit. Baik. Makin indah, Mak. Saya jadi teringat apakah ungkapan ini juga orang belajar ke Minang, saya nggak tahu nih Mak ya. Tapi ada ungkapan Anda baru akan merasakan kebaikannya ketika Anda sudah kehilangannya. Kan gitu.
Ini kan semacam ya, ketika ikan udah ditarik dari air, baru terasa, duh, saya ternyata punya kekayaan yang luar biasa. Jadi maunya orang. Jadi, Bung Adit, pernyataan Anda baru merasakan dia ketika dia sudah merasakan Anda itu adalah sesuatu yang dititih dari sesuatu yang sudah ditatah sebelumnya. Yang sudah dipahatkan sebelumnya, dititih lalu dijabarkan. Dititih itu dijabarkan. Iya. Ada yang kehilangan baru terasa ketika dia sudah pergi. Atau sebuah benda yang selama ini kita abaikan ternyata penting ketika sudah tidak di tangan lagi. Ya. Itu penjabarannya, itu yang patitih itu. Nah, menarik, Mak, menarik. Nah, jadi yang jadi PR lagi nih bagi saya nih, Mak, ya, bukan bagi Mama, saya yakin bagi kami, bagi saya dan para milenial barangkali, juga para anak keponakan yang lain, mungkin ada yang bukan mungkin lagi nih, saya yakin banyak di antara anak keponakan ini yang begitu tertarik sebetulnya dengan Petata Petitih nih, Mak. Minimal itu karena keindahan bahasanya, ya, karena apa ya? Karena pancingan kecerdasannya, karena di sana tidak ada yang satupun yang nyata, dan kutip maaf, bukan yang nyata, tapi yang lugas gitu ya. Semuanya itu bersayap, berkias. Jadi pasti terpancing, saya yakin. Ketika seseorang sudah masuk ke sana itu pasti terpancing, ya, ditantang kecerdasannya. Dan sikap dasar manusia kan dia pantang ditantang kecerdasannya, Pak. Itu nggak salah, Pak. Ketika seorang katakan, alay bisa tuh, coba lah kayak gitu ya, pasti dia akan tertantang. Nah, pertanyaannya, Mak, di mana nih bisa dicari, Mak? Nah, ini kan selama ini, Mak, terkutip, apakah masuk tasera atau gimana ini ya? Karena di mana-mana kita dengar, di acara-acara adat kita dengar, di acara-acara kerapatan kita dengar, di pembukaan para tokoh kita dengar, gitu ya, Petata Petitih. Tapi sesungguhnya kalau ibarat apa lama ajaran. Kalau ajaran Islam umpamanya wahyu jelas nih Quran kan gitu ya, Mak ya. Nah, kalau Petata Petitih ini di mana nih bisa didapatkan? Kalaulah sana milenial mau mencarinya, Mak. Nah, gimana, Mak? Wadah pewarisan untuk Petata Petitih itu memang sastra lisan. Kalau sastra lisan itu kan bisa kita lihat dalam berbagai bentuk. Iya. Yang pertama sastra lisan ketika bertemunya para elit, para tokoh. Tadi Bung Adit sudah mengatakan ketika elit adat itu, pemangku adat bertemu, tokoh bertemu, mereka berbicara tidak vulgar, tidak tembak tupai, mereka selalu berbahasa kiasan. Maka pertemuan dari elit adat Minangkabau itu selalu dalam bahasa kiasan. Di sana sebuah wadah kalau kita ingin mencari. Bentuknya adalah pertemuan balai adat, yang isi persambahan adat, termasuk ale-ale adat, ale perkawinan, ale petagak penghulu. Di sana Petata Petitih itu dikeluarkan semua. Yang ditatah, yang dititih oleh para janang, guru adat, Tapalomudo itu adalah tempat kita menggali itu. Ada cara satu lagi, dengan mengamati kehidupan masyarakat yang berkumpul secara rutin. Ada penelitian-penelitian yang mengumpulkan Petata Petitih suatu nagari. Saya punya beberapa skripsi dan tesis yang mengumpulkan Petata Petitih nagari-nagari tertentu. Baru saja saya dapat tesis mahasiswa yang membahas Petata Petitih nagari Solok Selayo. Nah, mereka punya kekayaan dengan narasumber orang-orang tua di sana. Ada kekayaan Petata Petitih di nagari-nagari tertentu yang di nagari sebelahnya tidak ada. Ada contoh Petata Petitih yang selama ini menurut orang tidak benar. Ya, kapal Lalito dari Hulu, panjangnya 30 dapo. Kapal Barito orang dahulu. Kapal Palito itu atau kapal Lalito itu jadi perdebatan. Ya, apakah kapal Palito? Kapan kapal orang Minang itu punya Palito? Ternyata bukan kapal Palito. Kapal Lalito itu jenis pohon kecil seperti talas. Ya, diteliti oleh mahasiswa ini, sudah calon magister dia. Kapal Lalito itu adalah jenis
tumbuhan sawah di daerah Solok dan sekitarnya. Jadi gambaran kapal Lalito dari hulu panjangnya 30 dapo itu majas kiasan, bukan kapal sungguhan, kapal dari daun keladi kecil, kelayau kalau namanya di kelayau. Nah, bagaimana mencari itu? Nah, itu memang tantangan untuk generasi muda untuk turun ke masyarakat, menggali ke narasumber-narasumber tokoh-tokoh tua. Mereka masih punya patah petiti itu. Saya baca tesis itu luar biasa. Dia bertemu lebih 100 petatah petiti di negeri Solok Silayo, yang sebagian besar bahkan saya pun belum pernah baca, belum pernah dengar. Oh, orang Solok Silayo ternyata punya petatah petiti bunyinya begini. Ya, begitu Bung Adit. Jadi ada upacara adat, tempat para elit menyampaikan gagasannya, menyampaikan ide dan pikirannya, dan menggunakan bahasa kiasan, umumnya petatah petiti. Iya, baik. Ada di tengah masyarakat dalam ingatan dan pikiran kaum tua, yang biasanya mereka pakai di tempat pertemuan, baik di surau atau di lapau, mereka gunakan istilah-istilah itu, bahasa yang tidak tembak tupai, istilahnya tidak bahasa vulgar, tapi bahasa kiasan, bahasa majas. Kalau dalam istilahnya bahasa konotasi lebih banyak daripada denotasi. Kalau dalam ilmu komunikasi dikatakan itu meta komunikasi. Meta itu di atas komunikasi. Ya, seseorang marah itu bisa dengan kata yang sangat halus. Dia marah, tapi kemarahannya itu tidak terlihat oleh orang lain. Sering saya contohkan ketika seorang mama memarahi kemenakannya di tengah ramai. Dia tidak akan menghardik, tidak akan membentak. Dia hanya menyampaikan senyum, tapi giginya ditekankan. Bunyinya begini, rancak karajuang yo. Iya. Itu bahasa yang tidak mungkin dipahami orang lain kalau diterjemahkan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bagus kerjamu. Ulangi lagi ya. Diulang lagi. Ulang lagi. Tapi kalau orang kemenakan mendapat ungkapan seperti itu dari mamanya di tengah ramai, dia akan ketakutan setengah mati. Iya. Ancak karajuang, ulang balik di. Iya. Ini contoh bahwa majas kiasan itu bukan hanya dalam tuturannya, tapi bahkan dalam tekanan katanya, intonasinya. Itu Bung Adit. Baik, Mak. Sekali lagi, Mak, saya ingin membawanya nih ke sebuah sebuah kegalauan ketika ini tidak bisa terwariskan dengan baik. Nah, kita sudah selesai nih persoalan esensinya, Mak. Di ujung-ujungnya ini saya pengen ini, Mak. Kalau ada apakah tidak ada baiknya, Mak, sekiranya petatah petitih itu, bahkan kata pusako itu dibukukan dalam sebuah katakanlah apalah namanya yang pas, saya juga belum tahu. Kalau buku terlalu kalau kitab enggak juga, mungkin sebuah pokoknya kitab Minangkabau lah gitu lah, Mak ya. Dibukukan dan ini diteruskan ke sekolah-sekolah umpamanya lewat pembelajaran formal. Saya pikir inilah mungkin yang bisa kita harapkan, Mak. Kalau umpamanya tadi, maaf, Mak, kalau ditunggu acara adat, ya kadang-kadang acara adat hanya di negeri-negeri yang cukup jauh dari ini, dan untuk datang ke sana kadang-kadang juga gimana gitu ya, Mak ya, kondisi sekarang, iya kan. Kalau ditunggu waktu dan biaya. Gitu dia, Mak. Jadi maaf, Mak, apalagi anak sekarang itu kan kesibukannya luar biasa, Mak. Saya nggak tahu kesibukan seperti apa, tanda kutip. Jadi kalau kita andalkan itu, Mak, saya khawatir pewarisannya ini ya itu akan terputus suatu saat. Apakah tidak ada baiknya ini dibuat sebuah kalau di daerah lain saya pernah dengar istilahnya apakah babat gitu ya, babat tanah luhur, kalau apa segala macam. Nah, di Minangkabau kenapa tidak kita coba ini, Mak? Ya mohon ini permohonan ini, Mak. Silakan, Mak. Sebenarnya Bung Adit sudah ada yang melakukan itu. Dulu ada seorang guru adat namanya Bapak Rashid Manggis Datuk Rajo Penghulu, sempat jadi ketua LKAM dia di Bukit Tinggi.
dia mengumpulkan 1000 petatah petitih Minangkabau. Dan itu sudah dijadikan buku dan sudah dijadikan file di internet, bisa dicari saja 1000 petatah petitih Minangkabau, Rashid Manggis, Datuk Rajo Penghulu. Tapi jumlah petatah petitih itu tidak 1000, mungkin puluhan ribu, karena tiap nagari juga mengembangkannya. Nah, ini yang mau saya tanyakan juga, Mak. Saya potong, Mak, ya, mungkin karena waktu. Tadi Mak bilang di Nagari Salayo ada ini, petatah. Artinya ini bisa masuk ke, kalau ibaratnya apa ya, kearifan nagari jadinya, Mak. Bukan petitih itu bukan berawal dari satu nenek moyang kita yang dua itu jadi dulu, Mak. Kurang itu, Mak, ya. Ya. Beda dengan Kato Pusako. Kato Pusako itu lebih banyak adat Sabatang Panjang yang ada di seluruh wilayah Minangkabau. Oh, gitu. Petatah petitih ini kekayaan seluruh Minangkabau yang ada di tiap-tiap nagari dan ada keunikan masing-masingnya. Nah, ada petatah petitih orang sepanjang pantai berbeda dengan petatah petitih orang di daerah pegunungan, di daerah Dare. Nah, kemudian dia jadi milik bersama. Jadi tiap nagari ada petatah petitihnya tersendiri. Dan ada yang sudah jadi milik bersama. Kalau Kato Pusako kan relatif milik bersama. Sama dengan Tambo yang sudah kita bicarakan dulu. Tambo itu ada yang milik bersama, Tambo Minangkabau. Iya, ada Tambo ada nagari. Milik nagari masing-masing, Tambo nagari. Gitu ya. Baik. Begitu, Bung Adit. Luar biasa, Mak. Semakin saya melihat semakin terlihat demokratisnya Minangkabau, Mak. Ternyata untuk ajaran-ajaran pun nagari mempunyai hak, ya. Nagari mempunyai apa untuk mengatur dirinya sendiri. Di tingkat nagari saja diberikan hak, begitu luar biasa. Oke, baik. Mak Tuanku, sebenarnya saya ingin berlama-lama lagi nih, masih banyak nih persoalan petatah petitih ini, belum lagi maknanya, ya, belum kita menggali satu persatu petatah petitih ini, luar biasa. Tidak akan cukup waktu, saya yakin. Mungkin lain kesempatan kita akan coba telusuri lebih jauh, Mbak Tuanku. Namun sebelum berpisah, saya ingin ada sebuah simpulan nih tentang petatah petitih ini. Silakan, Mbak Tuanku. Iya, makasih Bung Adit, sahabat budaya. Petatah petitih adalah rumah besar dari sastra lisan Minangkabau yang berisi kalimat yang sudah beku. Beku di sini dia tidak bisa dirubah dan mempunyai makna kiasan. Kalau dalam istilah adatnya punya sesuatu yang tersirat dan tersuruh. Dia tidak bicara tentang hal-hal yang harfiah biasa. Jadi petatah petitih adalah salah satu tempat penyimpanan nilai-nilai Minangkabau yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Minangkabau, bahkan di nagari-nagari. Dan umumnya orang tua masih memiliki di sebagian besar. Begitu, makasih sahabat budaya, makasih Bung Adit. Baik, makasih Mak Tuanku. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kami anak keponakan Mamak nih, Mak, ya. Dan juga membuat amal ibadah buat Pak Mamak sendiri dan para pemangku adat lainnya ketika ini diwariskan terus ke generasi berikutnya, sehingga akan tetap menjaga marwah Minangkabau ke depannya. Baik, Mak, terima kasih lagi, Mak, dan mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sahabat budaya, sampai di sini acara kearifan lokal Minangkabau kita pada pagi hari ini dalam topik petatah petitih, sebuah bukti tentang kekayaan sastra lisan Minangkabau. Dan kita akan lanjutkan nanti dengan penyimpanan berikutnya, ya, dari 7 penyimpanan yang sudah dibuka oleh Mamak kita. Insyaallah minggu depan kita akan lanjut ke penyimpanan berikutnya. Tetap bersama kami di Kearifan Lokal Sumatera Barat pada 92,4 MHz, seperempat dari Padang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.